Shalom Aleichem. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita akan buka kitab suci kita, saudara-saudara, yaitu di dalam kitab Markus pasal 4 ayat 39. Materi saya malam hari ini, saya beri judul kuasa atas ucapan. Markus 4 ayat 39. Kalau sudah ketemu semua, mari kita akan baca satu ayat ini dengan suara yang keras. Saya tunggu sampai saudara mendapatkannya. Sudah ketemu semua, saudara? Baik, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan setelah bangun, dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Maka angin pun redalah dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya rasa kisah Tuhan menghentikan angin badai itu sudah sering kali kita dengar dan kita sudah mengenal dari sejak lama. Saya tidak akan menceritakan tentang murid-muridnya, saya tidak akan menceritakan tentang peristiwanya, tidak. Tapi yang akan saya soroti adalah ucapan Yeshua. Kita barangkali berpikir bahwa yang perlu diajak berbicara itu hanyalah manusia. Selain manusia itu tidak layak untuk diajak berbicara. Tetapi saudara, dari ayat firman Tuhan ini kita tentu tahu bahwa Yeshua menghardik angin itu. Jadi anginnya dihardik dan Yeshua berbicara kepada apa tadi? Halo, kepada danau. Dia ngomong sama danau, saudara. Pernahkah kita merenung? Masa sih danau kok diajak ngomong? Masa sih danau diajak berdialog? Memang danau tidak bisa menjawab pertanyaan manusia. Namanya juga danau tidak punya mulut. Tetapi reaksi dari ucapan Yeshua itu ternyata bisa membuat danau itu teduh. Jadi di sini saya menyoroti bahwa ucapan manusia itu memiliki kuasa. Yeshua berbicara ternyata bukan cuma kepada danau, angin badai, sehingga danau dan angin itu tunduk dan menjadi tenang. Tetapi coba kita lihat pula di dalam kitab Matius pasal 21 ayat 19. Saya akan ajak saudara untuk merenungkan ayat ini perlahan-lahan. Saudara renungkan baik-baik, kemudian saudara cerna di dalam hati saudara. Matius 21 ayat 19. Yang sudah ketemu ikuti saya. Dan ketika melihat sebatang pohon ara di pinggir jalan, dia datang kepadanya, tetapi tidak mendapati apapun padanya kecuali daun-daun saja. Dan dia berkata kepadanya, "Daripadamu tidak akan pernah ada buah lagi untuk selamanya." Dan seketika itu juga pohon ara itu menjadi kering. Saya membaca ayat ini bukan cerita fiksi, saudara, atau bukan sebuah ilustrasi, tetapi sebuah kisah nyata, suatu fakta di mana Yeshua itu berkata,
kepada pohon. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya membaca sebuah artikel yang cukup menarik, yaitu tentang pohon. Pohon itu ternyata kalau diajak berbicara, itu bisa memiliki reaksi. Pohon itu juga sebetulnya bisa berdialog dengan pohon-pohon yang lain. Tapi jelas dialognya bukan seperti antar manusia. Namanya juga pohon tidak punya mulut. Penyelidikan ini dilakukan oleh seorang yang bernama Ian Baldwin. Dia adalah seorang Direktur Max Planck Institute for Chemical Ecology. Dia mempublikasikan sebuah paper yang menyimpulkan bahwa pohon itu bisa menyebarkan sebuah senyawa kimia untuk berkomunikasi dalam tanda petik dengan pohon lain di dekatnya. Menurut Baldwin, ketika sebuah pohon yang dia teliti diserang oleh serangga, maka pohon itu akan memproduksi tanin dan berbagai senyawa kimia lainnya. Nah, senyawa itu biasanya dilepas untuk menghambat pertumbuhan dan tersedianya makanan bagi larva serangga itu, serta untuk mempertahankan diri dari serangan lebih lanjut dari serangga-serangga tersebut. Temuan Baldwin lainnya yaitu ternyata tidak cuma pohon yang diserang serangga saja yang mengeluarkan senyawa kimia itu, melainkan juga pohon-pohon lain yang belum diserang mengeluarkan senyawa yang sama. Baldwin dan rekan-rekannya berkesimpulan bahwa senyawa kimia itu dikeluarkan sebagai mekanisme untuk memperingatkan potensi bahaya yang dihadapi oleh pohon-pohon lain, sehingga juga bisa mempersiapkan pertahanan diri. Nah, ini cukup menarik, saudara-saudara. Penelitian lebih lanjut menggunakan analisa molekuler dan genetika, dan di sana menemukan bahwa senyawa kimia dilepaskan melalui daun, mulai dari molekul kecil sederhana seperti etilin, sehingga senyawa yang lebih kompleks seperti metil jasmonate, dan senyawa-senyawa tersebut itu berdifusi dengan udara, dan ketika menyentuh pohon lain, maka pohon itu akan merespon dengan melakukan perubahan pertumbuhan dan sintesis kimia. Ini cukup menarik ya, penelitian dari Ian Baldwin. Nah, saudara yang terkasih, bentuk komunikasi kimiawi dari tumbuhan yang kita duga adalah semacam teriakan tidak langsung. Jadi pohon itu bisa berteriak memberi tanda bahaya kepada pohon-pohon yang lain. Dengan kata lain, dia berkata, awas bahaya. Namun tentu bukan seperti dialog, tapi pohon-pohon itu mengeluarkan kimia yang bisa ditangkap oleh pohon-pohon yang lain. Nah, sementara akar pohon pun juga bisa mengeluarkan sejumlah komunikasi kimiawi yang berbeda. Namun karena senyawa ini berada di lapisan tanah, ia tidak akan bisa menyebar sejauh kimia atau sejauh senyawa kimia yang menyebar lewat udara dan air. Nah, sekarang saudara, para peneliti tengah berupaya untuk meneliti dan mengurai senyawa-senyawa kimia itu, agar senyawa informasi itu dapat dimodifikasi dan digunakan secara genetik untuk keperluan pembasmian hama dan tanaman yang akan dipanen. Nah, ini berbicara tentang komunikasi antar pohon, saudara-saudara. Ini yang ngomong bukan saya hanya menyampaikan apa yang dilakukan oleh seorang ilmuwan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak heran apabila ucapan Yesua itu bisa merespon atau direspon oleh pohon ara, sehingga pohon ara itu menjadi kering. Nah, itu membuktikan bahwa ucapan manusia itu mengandung kuasa. Tetapi kadangkala kita tidak tahu akan hal ini, sehingga kita menganggap itu sesuatu yang tidak perlu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan melihat kisah yang lain di mana manusia berbicara kepada alam, bukan cuma berbicara kepada manusia. Kalau tadi kita melihat Yesua berbicara kepada angin badai dan danau, kemudian Yesua juga berbicara kepada pohon, sekarang Yesua juga mengajarkan untuk manusia bisa berbicara kepada gunung. Mari kita buka di dalam kitab Markus pasal 11 Markus 11 ayat 23, di sana dikatakan, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu. Nah, ini kalau Yesua ngomong sesungguhnya, itu kita harus ekstra untuk melihatnya. Kalau Yesua ngomong sesungguhnya berarti sungguh atau bohong? Sungguh, pasti ini benar-benar saudara. Dikatakan sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa siapa saja yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke laut, dan dia tidak dibimbangkan dalam hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang ia katakan sedang terjadi, apa saja yang ia katakan itu akan terjadi kepadanya. Ayat inilah yang pernah saya praktekkan. Ketika saya melewati gedung ini, dulu waktu kita masih punya gedung yang kecil, setiap lewat saya berhenti di depan sana, lalu saya katakan, hai gedung bioskop, kamu menjadi gereja. Nah, itu yang saya lakukan dulu saudara. Mungkin saudara akan berpikir kayak orang gila ya, masa sih gedung diajak ngomong? Ya terserah kalau orang mau mengatakan gila. Tapi faktanya berhasil tidak? Berhasil. Kita bisa menempati ini dan saya yakin itu adalah kuasa atas ucapan. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan agar kita bicara kepada gunung. Gunung itu kan benda mati saudara. Walaupun banyak orang yang menafsirkan gunung itu bisa saja berarti gunung masalah, gunung persoalan, gunung kemiskinan. Nah, pernah nggak kita ngomong sama gunung kemiskinan saudara? Ketika kita hidupnya terus tidak punya duit, selalu saja kalau punya duit sebentar hilang kayak air saudara. Pernahkah kita berkata, hai kemiskinan, enyah kamu, keluar tinggalkan hidupku. Nah, ini kan kita ngomong, berdialog dengan kemiskinan, berdialog dengan gunung dalam tanda petik tadi. Ya, jadi kalau kita memahami seperti ini, saya yakin saudara akan mengubah kehidupan saudara sendiri. Ingat, ini yang ngajari Yesua loh. Ya. Jadi saya cuma membunyikan apa yang kitab suci tulis. Yesua berkata, berkatalah kepada gunung ini. Nah, ini kita harus mulai belajar untuk mempraktekkan. Ya. Ini Yesua yang ajarin saudara. Kemudian kita melihat di dalam kitab Bemidbar pasal 20. Coba kita lihat. Bemidbar pasal 20. Saya ajak saudara untuk banyak membaca kitab suci ya, supaya saudara paham. Kitab Bemidbar atau Bilangan. Kitab Bilangan atau Bemidbar pasal 20 ayat 8 sampai ayat 10 saya akan bacakan untuk saudara. Ambillah tongkat
dan kumpulkanlah jemaat itu, engkau dan Harun saudaramu. Dan berbicaralah kepada bukit batu itu. Ingat, Tuhan sendiri, ya, Bapak Yahweh sendiri yang ngajarin supaya Mose berbicara kepada bukit batu. Dikatakan, dan berbicaralah kepada bukit batu itu di depan mata mereka. Dan dia akan memberikan air. Dan haruslah engkau membawa kepada mereka air dari bukit batu itu dan memberi minum jemaat itu serta ternak-ternaknya. Dan Mose mengambil tongkat itu dari hadapan Yahweh seperti yang telah difirmankannya. Dan Mose serta Harun mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu dan dia berkata kepada mereka, dengarkanlah sekarang para pemberontak, haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini bagimu? Dan seterusnya, ya. Nah, saudara akan temukan di situ bahwa Bapak Yahweh menyuruh agar Mose berbicara kepada bukit batu. Ingat, di situ jelas tertulis bukit batu yang tidak mungkin bisa mengeluarkan air. Itu sesuatu yang mustahil. Nah, mungkin saat ini saudara sedang berhadapan dengan kemustahilan yang seperti bukit batu. Pernahkah kita ngajak ngomong persoalan itu, saudara? Ingat, ucapan kita mengandung kuasa. Ya, kalau kita tidak bisa ngomong, ya bagaimana kuasa itu bisa muncul? Cuman sayangnya memang Mose ini terlalu emosional, sehingga perintahnya Bapak Yahweh suruh ngomong sama bukit batu malah sambil dipukul, saudara, karena emosi kan. Dia ngomong, bukit batu kamu keluar air, tapi dipukul, beletak, beletak. Nah, ini ada tambahan sedikit, ya. Harusnya cuma ngomong, tetapi dipukul. Ada penambahan. Akibatnya apa? Akibatnya Mose tidak boleh masuk ke Kanaan. Cukup sampai di sini. Nah, inilah. Makanya saya katakan kalau sampai, ini kan tidak menyangkut soal nama, bukan? Nama Yahweh enggak tersangkut di situ. Cuman disuruh ngomong sama bukit batu, tetapi malah ngomong sambil mukul. Itu saja Tuhan tegasnya seperti itu. Apalagi orang yang menolak nama Yahweh. Mana bisa dia selamat, saudara? Kalau sampai Bapak Yahweh menyelamatkan orang yang menolak namanya, maka Bapak Yahweh harus minta maaf kepada Mose. Ini analisa saya sendiri, saudara. Kenapa? Karena untuk kasus ini tidak menyangkut nama saja, tegasnya luar biasa. Apalagi yang menolak. Bagaimana, saudara? Ya, ini penting sekali. Jadi di sini saya tunjukkan ayat-ayatnya agar saudara itu bisa mantap bahwa apa yang saya ajarkan itu datangnya dari kitab suci. Kalau kita nanti akan mempraktekkan, mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak ngawur, tetapi memang kitab suci yang ngomong, saudara. Kemudian contoh lagi, kita lihat contoh yang lain lagi, yaitu Yosua berbicara kepada matahari dan bulan. Coba ya, matahari dan bulan diajak ngomong, saudara-saudara. Kita buka di dalam Yosua pasal 10 ayat 12. Demikianlah bunyinya. Dan berbicaralah Yosua kepada Yahweh pada hari itu ketika Yahweh menyerahkan Amori di hadapan Israel.
di hadapan Bani Israel, dan dia berkata di depan mata orang Israel, matahari diamlah di Gibeon dan bulan diamlah di lembah Ayalon. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau saudara baca terus kisah ini, maka hari bertambah panjang pada saat itu. Ini Tuhan sendiri loh yang ngajari saudara, ya, dan itu dipraktekkan oleh Yosua, dipraktekkan oleh Mose. Jadi Yosua ngomong kepada hujan. Kita pun juga bisa dong, kalau sekali waktu pas ada sesuatu yang penting dan hujan, kita bisa nggak bicara sama hujan? Harus bisa. Dan pasti bisa. Cuman memang yang menjadi pertanyaan, hujannya nurut sama kita atau tidak. Nah itu yang jadi masalah saudara. Kalau kita hidup benar di mata Tuhan, hujan pun saya yakin pasti tunduk. Ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah ayat-ayat di mana manusia berbicara kepada benda. Satu lagi kita lihat, Mose juga berbicara kepada lautan. Mari kita baca di dalam Shemot. Sebelum kita membaca itu, saudara, saya akan tunjukkan kepada saudara juga di dalam kitab Yosua, di mana Yosua itu berbicara kepada sesuatu peristiwa yang ada di tembok Yeriko. Ya, mumpung saya ingat, sebelum kita melangkah lebih jauh, kalau kita bicara tentang Yosua, saya diingatkan bahwa Yosua itu tidak cuma berbicara kepada matahari dan bulan, tetapi Yosua melakukan kutukan. Siapapun orang yang mendirikan tembok Yeriko yang sudah runtuh, maka akan terkena kutuk. Nah itu terjadi saudara. Coba kita buka ayatnya di dalam Yosua 6 ayat 26. Ini kita masih berorientasi pada kuasa atas ucapan. Yosua 6 ayat 26 dikatakan, dan pada waktu itu Yosua memperingatkan dengan berkata, terkutuklah di hadapan Yahweh orang yang bangkit dan mendirikan kembali kota Yeriko ini. Dia akan meletakkan dasar kota itu dengan korban anak sulungnya dan dengan korban anak bungsunya. Dia akan memasang pintu-pintunya. Nah ini ketika Yosua sudah meruntuhkan tembok Yeriko, ya, dengan pola supranatural, dia mengelilingi tembok itu satu kali, tiap hari satu kali, dan hari terakhir pada hari yang ketujuh itu 7 kali. Nah di situ ketika Yosua meneriakkan sesuatu, tembok itu runtuh saudara, dan dia membuat sebuah benteng. Artinya benteng di alam roh artinya apa? Siapapun yang berani mendirikan tembok ini, dia harus membayar nyawa anak sulungnya. Nah ternyata ucapan Yosua ini tergenapi saudara. Di dalam kitab Melehim Alef, ini sudah peristiwanya ratusan tahun, dan itu terjadi di dalam kitab Melehim Alef pasal 16 ayat 34. Coba kita baca, 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Ucapan Yosua yang mengatakan siapapun yang berani mendirikan tembok ini, maka dia akan terkena kutuk. Nah saudara yang terkasih, di dalam kitab Melehim Alef atau Raja-Raja 16 ayat 34 dikatakan demikian. Pada zamannya Hiel orang Betel membangun Yeriko, ia meletakkan pondasi dengan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, dan dia memasang pintu-pintu gerbangnya dengan membayar
nyawa Segub anaknya yang bungsu sesuai dengan firman Yahweh yang dia katakan dengan perantara Yosua anak Nun. Wah, ini ngeri saudara. Peristiwanya sudah ratusan tahun dan ketika Yosua mengucapkan itu, berani orang mendirikan tembok Yeriko dan ternyata betul apa yang diucapkan Yosua terjadi. Nyawa anaknya mati, ya, anaknya Hiel orang Betel, saudara-saudara. Nah, ternyata peristiwa ini itu berlangsung sampai zaman di mana kita hidup, saudara. Bukan sudah ribuan tahun, bukan? Tapi ucapan Yosua ini tidak pernah dicabut. Dahsyatnya ucapan itu seperti itu, saudara. Sehingga pada waktu Yasser Arafat meresmikan Yeriko, karena Yeriko tadinya kan milik Israel dan dicaplok oleh Palestina. Ketika Yasser Arafat meresmikan Yeriko, maka nyawa anaknya yang bernama Muhammad Abu Saban itu mati, saudara. Ketika dia pulang dari peresmian itu, ternyata di tengah jalan dicegat oleh orang-orang yang naik sepeda motor membawa senapan mesin, dan anaknya Yasser Arafat itu dibunuh, saudara, dengan diberondong senapan mesin. Nah, ini membuktikan betapa dahsyatnya kuasa atas ucapan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, begitu juga kita melihat bagaimana Moshe itu membelah lautan Kolsom. Mari kita buka di dalam kitab Shemot. Kitab Shemot atau Keluaran pasal 14 ayat 16. Ini saya masih tunjukkan ayat-ayatnya dulu supaya saudara mantap bahwa pengajaran ini datangnya dari Tuhan sendiri. Shemot 14 ayat 16 atau Keluaran mengatakan, namun engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke laut itu dan belahlah, dan biarlah Bani Israel masuk ke tengah-tengah laut itu dengan kering dasarnya. Saya punya keyakinan, saya punya kepercayaan bahwa pada saat Yahweh berbicara kepada Moshe seperti itu, Moshe cepat-cepat ambil tongkatnya dan diangkatnya tongkat itu. Saya yakin Moshe akan berkata, hei lautan Kolsom, terbelah dan menjadi jalan. Pada saat itu langsung ada angin yang bisa membelah lautan itu dan orang Israel berjalan di tengah-tengahnya. Ini keyakinan saya, saudara. Kenapa? Karena tidak mungkin Moshe cuma hanya mengangkat tangan, dia pasti berbicara. Karena Tuhan sudah ngajari dia. Ya. Jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan yang memerintahkan untuk membelah lautan, Moshe lakukan itu. Kita lanjut lagi, saudara. Yehezkiel sekarang. Yehezkiel itu disuruh berbicara kepada tulang-tulang yang sudah kering. Kalau saudara membaca di dalam kitab Nabi Ezekiel atau Yehezkiel pasal 37 ayat 4 sampai 9. Ini sebetulnya cukup panjang ya bacaannya, tetapi saya bacakan dari ayat 4 sampai 9 saja. Begini bunyinya. Dan dia berfirman kepadaku, bernubuatlah kepada tulang-tulang ini, dan engkau harus mengatakan kepada mereka, harus ngomong sama tulang-tulang itu, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Yahweh. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, lihatlah aku akan memberikan roh masuk ke dalammu dan engkau akan hidup.
Aku akan menaruh urat-urat padamu dan akan menumbuhkan daging padamu. Dan aku akan membungkus engkau dengan kulit dan memberikan roh kepadamu. Dan engkau akan hidup sehingga engkau akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Demikianlah aku bernubuat seperti yang diperintahkan. Dan sementara aku bernubuat terdengarlah suara riuh dan tampaklah ada suatu goncangan. Dan mendekatlah tulang-tulang itu, tulang dengan tulang. Dan aku memperhatikan dan lihatlah urat-urat dan daging-daging tumbuh dan menyebar pada tulang-tulang itu. Dan kemudian kulit menutupinya dari atas, tetapi roh belum ada di dalamnya. Kemudian dia berfirman kepadaku, bernubuatlah kepada roh, bernubuatlah hai anak manusia, dan engkau harus mengatakan kepada roh itu, firman Tuhan Yahweh, datanglah dari keempat penjuru angin, ya roh, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka dapat hidup, saudara. Di situ diceritakan bagaimana Yehezkiel ditaruh di satu lembah. Lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang sudah kering. Lalu pada waktu itu Bapak Yahweh berkata kepada Yehezkiel, Yehezkiel, menurut kamu tulang-tulang ini bisa hidup lagi atau tidak? Wah, ini Yehezkiel agak pusing, saudara. Karena yang tanya itu Tuhan. Kalau dia berkata tidak bisa, kok yang ngomong Tuhan, ya toh? Tapi kalau ngomong bisa, kok otak logikanya berpikir, mana bisa tulang-tulang sudah kering kok bisa hidup lagi, carane piye? Ya toh saudara? Lalu Tuhan ngomong sama Yehezkiel, coba kamu ngomong sama tulang-tulang kering. Nah, coba saudara, tulang-tulang sudah kering kok diajak ngomong? Tetapi ya itulah perintah Yahweh. Di situ Yahweh sedang memberitahu bahwa di dalam diri manusia ciptaannya itu memiliki kuasa atas ucapan. Lalu Yehezkiel ngomong seperti yang tadi kita baca. Dan ternyata tulang-tulang itu bisa nempel satu dengan yang lain, gelundung satu dengan yang lain, saudara. Mungkin kepalanya di sini, kakinya di sana, badannya di sana, bisa bergerak sendiri-sendiri dan nyambung masing-masing. Terus muncul daging, muncul kulit, muncul roh. Wah, akhirnya Yehezkiel melihat, wow, ternyata ini dulunya tentara yang mati, saudara. Woi, luar biasa sekali bukan? Nah, inilah yang disebut dengan kuasa atas ucapan. Lalu bagaimana dengan penyakit, saudara? Nah, Yesua mengajarkan kepada kita untuk kita mengusir sakit penyakit. Ya, di dalam kitab Matiyahu pasal 10 ayat pertama dikatakan, dan setelah memanggil ke-12 muridnya, dia memberi otoritas atas roh-roh najis kepada mereka untuk mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan setiap penyakit dan semua kelemahan tubuh. Nah, di sini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berbicara kepada setan, berbicara kepada roh, berbicara kepada penyakit. Jadi dengan kata lain, semua yang ada di sekitar kita itu bisa diajak berdialog, saudara. Tidak heran apabila orang-orang yang tidak mengenal Bapa Yahweh, mereka menyembah patung, menyembah pohon-pohon, menyembah batu-batu,
Nah, itu karena mereka tidak tahu. Tapi dalam insting hati mereka, mereka ngerti bahwa benda-benda itu memiliki energi, memiliki kuasa. Walaupun kita yang ngerti tentang nama Yahweh, berarti kuasa-kuasa itu adalah kuasa setan, saudara. Kalau orang menyembah pohon, menyembah batu-batu besar, kenapa mereka sampai menyembah? Karena dari benda-benda tersebut mengeluarkan aura, mengeluarkan energi. Sehingga orang berpikir, wah ini ada sesuatu yang luar biasa. Sehingga mereka menyembah patung-patung dan sebagainya. Nah, itu sebabnya di dalam Torah Tuhan itu sangat cemburu. Tuhan tidak ingin manusia itu menyembah kepada patung-patung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kitab-kitab berikut ini kita akan bersama membaca, ya saya akan bacakan terlebih dahulu dari kitab Shemot pasal 20 ayat yang keempat. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau apapun yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kemudian di dalam kitab Wayikra 26 ayat 1 atau Imamat dikatakan, kamu tidak boleh membuat bagimu berhala-berhala dan patung-patung pahatan. Juga tiang berhala tidak boleh kamu dirikan bagimu. Bahkan batu pahatan tidak boleh kamu tempatkan di negerimu untuk sujud kepadanya, sebab akulah Yahweh Elohim. Nah, kira-kira saya ngomong dari tadi, saudara bisa menangkap nggak kira-kira? Bisa ya, puji Tuhan. Jadi dari tadi saya ngomong itu intinya cuma satu, bahwa manusia itu memiliki kuasa atas ucapan. Kita bisa berbicara kepada apapun, ya. Bisa kita bicara kepada gunung persoalanmu. Kita bisa berbicara tentang tantangan dan sakit penyakit. Kita suruh dia pergi dari kita. Kita lanjut pembacaan kita dalam kitab Tefarim atau Ulangan 4 ayat 16 dan 23. Supaya kamu jangan berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai gambaran apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. 23. Jagalah dirimu agar kamu tidak melupakan perjanjian Yahweh Elohimmu yang telah Dia buat dengan kamu dengan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang telah Yahweh Elohimmu larang. Nah, jadi di sini kalau saudara lihat itu betul-betul Tuhan itu cemburu. Kalau melihat ada orang yang membuat patung-patung dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini saya katakan bahwa semua benda memiliki energi. Menyembah berarti menaklukkan diri dan membuat kecemburuan bagi Tuhan. Jadi kita boleh memperlakukan mereka dengan baik, tetapi bukan untuk menyembahnya. Termasuk alam. Tuhan sediakan alam untuk kita bisa menikmatinya. Saya ambil contoh misalnya seperti ini, ya. Ini orang lagi ngapain, saudara? Gambar ini saudara tahu nggak? Sedang apa? Memompa minyak, ya. Ini ladang minyak lepas pantai, saudara. Dia ada di tengah-tengah lautan. Kalau ngambil minyak secara berlebihan, itu alam akhirnya rusak. Karena keserakahan manusia terhadap alam, ingat alam itu juga ciptaan Tuhan.
Kalau alam itu rusak, dia bisa membalas dengan manusia loh saudara. Saya ambil contoh, misalnya ini. Ini merupakan kemarahan alam. Ya, jika tidak diperlakukan dengan baik oleh manusia. Munculnya tanah longsor, gempa bumi, banjir. Ini akibat manusia itu tidak memperlakukan alam dengan baik. Seharusnya manusia itu bisa memperlakukan alam itu dengan baik. Maka alam juga akan memberi kepada manusia itu. Tetapi karena alam itu diperas, wah akibatnya berbahaya. Alam pun bisa membalas, saudara. Sekarang kita lihat, pohon-pohon, gunung, tanah, binatang, dan semua makhluk bisa membaca bahasa batin kita. Perlakuan mereka yang baik, dia akan membalasnya dengan baik. Contoh gampang, mobil, saudara. Saudara punya mobil, coba saudara perlakukan dia tidak baik, saudara. Saudara tidak pernah rawat mobil itu kan tidak diperlakukan dengan baik, bukan? Mobil itu pun bisa membalas ketidakbaikan kita. Yaitu apa? Kita bisa celaka, remnya bisa blong, atau mungkin mobilnya rusak di tengah jalan. Jadi semua yang ada di sekitar kita harus kita perlakukan dengan baik. Kalau kita tidak memperlakukan dengan baik, termasuk tanah, dia akan balas, saudara. Itu sebabnya kalau saudara lihat di Israel, ada yang namanya tahun Yobel. Apa sih sebetulnya tahun Yobel? Tahun Yobel itu adalah tahun pembebasan, di mana seluruh tanah di Israel tidak boleh ditanami. Dia diberi kesempatan untuk istirahat. Itu perwujudan Tuhan memberitahu manusia supaya manusia memperlakukan alam dengan baik. Tidak boleh serakah. Jadi di tahun Yobel, tahun yang ke-50, dengan kata lain, kamu sudah mengambil hasil dari alam selama 49 tahun. Di tahun yang ke-50, izinkan alam, tanah itu beristirahat. Itu sebabnya ada yang namanya tahun Yobel, saudara. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa sih manfaat dari materi ini? Manfaat dari materi ini adalah kita memiliki kuasa atas ucapan. Pernah gak saudara memperhatikan ya orang yang jualan di pasar, ya, baik jualan kain, jualan makanan atau jualan buah-buahan. Saya pernah memperhatikan secara tidak sadar mereka sebetulnya sudah punya insting. Kalau orang jualan kemudian belum laku, biasanya begitu mereka dapat uang pertama kali, mereka langsung kebut-kebut ke buah-buahan itu. Laris manis Tanjung Kimpul. Dagangnya laris, duitnya kumpul, kan gitu. Ya, pernah nggak saudara merenung itu? Ya, kok aneh ya orang ini ngomong seperti itu. Mereka tidak sadar bahwa sebetulnya mereka melakukan firman Tuhan. Nah, kita pun bisa begitu saudara. Coba kalau saudara jualan. Jualan apa katakanlah ini, toko kain ya, toko baju. Coba saudara ngomong sama kain-kain yang saudara jual. Baju-baju, kamu pergi ya, jadi duit. Apalagi kita menggunakan nama Yesua. Kita bisa berkata, hai baju-baju, silahkan kamu pergi ya, kamu semua keluar dari rumah saya, jadi duit semuanya.
Kalau saudara jualan buah-buahan, bisa nggak saudara berkata begitu? Bisa saja. Saudara mau praktek? Ada yang sudah pernah praktek nggak? Wah, ada. Hasilnya gimana? Luar biasa. Coba, saya ingin saudara bersaksi malam ini, karena ini direkam, ya, supaya bisa memberi kekuatan yang lain. Saya akan kasih kesempatan yang pertama Koh Alip dulu. Mari Koh Alip, silahkan maju ke depan, bisa memberikan kesaksiannya. Ayo Koh, apa yang Koh Alip lakukan pada waktu jualan oli? Ya, kita dengar kesaksiannya saudara. Shalom, selamat malam. Saya selalu praktek apa yang diajarkan Bapak Gembala. Begitu barang-barang saya datang yang puluhan drum, saya selalu mengucap syukur. Saya sebut nama satu persatu barang-barang tersebut dan saya mengucap syukur dan saya berseru sekeras-kerasnya, hai barang-barang, keluar cepat, laku keras, laris manis, dan dibeli oleh semua customer-customer saya yang membayar dengan benar. Itu yang saya lakukan dan saya selalu berserah dan kehendak Abah Yahweh yang jadi. Itulah kesaksian saya, terima kasih. Dan barangnya laku keras, amin. Haleluya, beri tepuk tangan saudara. Iya, ini contoh ya. Saya diceritain Koh Alip, orang jual oli itu susahnya luar biasa. Apalagi olinya itu yang dijual drum-druman. Atasan dia saja, manajernya, paling sebulan paling cuma hanya 5 drum. Itu sudah top. Tapi dia bisa menjual ratusan drum, saudara. Nah itu karena dia mempraktekkan ini. Nah sekarang yang kedua, saudara Darwoto, ayo maju ke depan sini. Wah, ceritakan buat teman-teman yang lain, bahwa apa yang kita ajarkan di tempat ini, itu ada hasilnya. Shalom. Kalau saya, biasanya saya yang sebut pelanggan saya. Misalnya kayak PO Bimo atau PT Gayatri, saya panggil begitu barang saya ada, saya panggil dan berdoa, hei PT Gayatri, belilah ban ini semua, beli dengan harga cash dan harga yang tertinggi. Di dalam nama Yesua Hamasiah, Bapak Yahweh memberkati, amin. Tidak lama pasti order banyak dan bayar cash harga tinggi. Iya, puji Tuhan. Kok cuma pendek-pendek? Ya ini contoh. Ada lagi? Mbak Berta. Ayo, silakan Mbak Berta. Yang sudah praktek satu kali lagi ya. Setelah ini kita lanjut saudara. Ini contoh orang yang mau praktek kebenaran firman Tuhan. Bahwa ada kuasa atas ucapan. Salam Bapak Ibu. Pak Yahweh berkati kita semua. Pengalaman saya jualan di tukangan, saya kira jemaat sudah tahu ya. Saya jualan cuma ngelemprak di lataran biasa, tapi di situ saya setiap mau dasar, saya Bapak Yahweh saya percaya. Kalau kau sudah sediakan dagangan untuk saya, Bapak Yahweh pasti kirim pembeli-pembeli yang luar biasa, dan dagangan saya pasti bawa untung yang luar biasa. Dan itu selalu Bapak Yahweh nyatakan apa yang saya katakan, kirimkan pembeli itu Bapak Yahweh. Dan saya kalau menerima uang yang pertama, Bapak Yahweh terima kasih, engkau sudah kirimkan pembeli yang pertama, saya percaya engkau akan kirimkan pembeli-pembeli yang lain juga. Itu yang terjadi setiap waktu. Inilah kesaksian saya, Bapak Yahweh berkati. Ya, amin. Ya itu contoh ya, masih banyak teman-teman kita yang karena mempraktekkan materi bahwa di dalam diri manusia itu ada kuasa, betul-betul terjadi dalam hidup mereka. Amin, saudara-saudara. Ya, Koh Alip, kemudian saudara Darwoto dan Mbak Berta sudah ngalami. Dan tentu yang lain masih banyak, tetapi saya rasa 3 kesaksian ini sudah bisa membuktikan bahwa kalau saudara jualannya sepi, jangan marah-marah. Ya, jualannya sepi, jangan lalu kita ngomong, waduh daganganku sepi.
Tapi saudara harus memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, sekalipun 1000 orang rebah di sisi kirimu dan 10.000 orang rebah di sisi kananmu, namun hal itu tidak akan menimpa engkau. Amin. Ya. Jadi perkatakan saja. Wong ucapan kita mengandung kuasa kok. Sudah dagangannya sepi, ngomongnya sepi sisan. Berarti semakin bertambah sepi. Jangan salahkan Tuhan kalau ekonomi saudara jadi carut marut, saudara. Ini masalahnya. Orang tidak mau mempraktekkan firman, tetapi malah marah. Marah-marah itu bisa mendatangkan aura negatif. Kalau saudara sering marah di toko saudara, maka aura negatif itu menggumpal di situ. Dan orang nggak akan tertarik untuk datang di toko saudara. Ya, jadi kita belajar untuk kita mempraktekkan firman Tuhan. Suruh dagangan saudara pergi semua jadi duit. Amin. Ya, kemudian yang kedua, intisari dari apa yang saya sampaikan adalah jangan kita curang dalam berbisnis dengan memalsu merek. Ingat, ada makhluk yang tidak kelihatan mata yang melihat perilaku kita. Berlakulah yang jujur, percayalah bahwa Bapa Yahweh akan membela kita. Amin. Ya, jadi kalau jualan orang dagang, jangan kita berkata dagang tidak pakai politik, dagang ya rugi. Nah itu kan orang dunia yang hidupnya duniawi. Tetapi kalau orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, Tuhan pasti membela asal kita jujur hidupnya. Amin. Ya, contohlah kalau saya lihat itu tadi kesaksian Saudara Darwoto. Secara manusiawi saja mana bisa dia jualan laku. Orang jualannya di Muntilan itu masih naik ke atas mendekati Gunung Merapi. Ya, di desa lagi jualan ban, mana bisa laku. Tapi faktanya dia sampai menjadi supplier ban yang diberkati oleh Bapa Yahweh. Ya, jadi ini contoh betapa kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, nggak usahlah main politik-politikan, memalsu-malsu barang. Nanti malah jadi masalah. Ya, saudara, ada orang belanja banyak, lalu mereka minta nota kosong, jangan kasih. Ya, saudara itu dicurangi, dilicikin itu. Kalau ada orang belanja banyak, lalu minta nota kosong, itu sudah tanda dia mau korupsi, saudara. Jangan dikasih, karena nanti kalau korupsi konangan, saudara tokonya ditutup sama pemerintah. Ya, karena dianggap saudara sekongkol dengan koruptor. Kerjalah yang baik, kerjalah yang jujur. Karena ucapan kata-kata kita itu mengandung kuasa. Yakinlah, kejujuran saudara itu dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati saudara. Toko-toko yang lain biarkan sepi semua, tapi Tuhan akan memberkati toko saudara. Ya, yang penting kita jujur. Kemudian yang keempat, saudara. Yang ketiga ya. Perlakukan barang dagangan kita dengan ucapan-ucapan yang baik. Jangan mengeluh, karena ucapan saudara akan mempengaruhi atmosfer dagangan saudara. Ngomonglah yang baik, yang jujur itu artinya gini, jangan saudara ngomong, lah nek saya jual segitu ya rugi, padahal faktanya enggak rugi saudara, ini kan bohong namanya. Saya jualan dulu, ya saya kan juga punya toko dulu saudara, saya punya prinsip, saya jual segini. Suka silahkan dibeli, tidak suka silahkan cari lain. Asal kita jujur, kita jual dengan baik, orang boleh saja pergi, nanti Tuhan akan gerakkan orang itu untuk kembali lagi. Amin. Ya. Yang penting kita
jujur dan ramah kepada pembelinya. Walaupun kadangkala kita suka melihat pembeli-pembeli yang brengsek, tetapi ingat kita punya falsafah orang Tionghoa. Cincai, nah itu benar saudara, cincailah, kita rugi sedikit nggak apa-apa, nanti Tuhan akan kirim yang lain, amen? Ya ini cara kita memperlakukan sesuatu, barang, benda atau apa di sekitar kita harus dengan ucapan yang baik. Ya, saya dulu punya langganan toko komputer saudara, memang tokonya ini ya kecil, tetapi saya senang belanja di situ. Kenapa? Karena orangnya ramah-ramah, pegawainya ramah. Biasanya karena saya sudah sering begitu saya masuk ke toko itu, tokonya masih rame, selalu penjualnya bilang, Pak Lukas tunggu sebentar ya. Oh saya sudah tahu itu kode saudara. Karena kalau saya datang pasti harganya langsung turun banyak. Nah ini contoh saja, kita memperlakukan orang dengan ramah, orang pasti akan senang dengan kita. Saya pun juga pernah parkir ya di salah satu tempat yang penuh sesak. Ketika dulu saya mengantar mama mertua saya berobat, ya saya parkir di tempat yang ya agak jauh saudara. Tukang parkirnya itu sudah tua. Tapi tutur kata bahasanya itu ramah sekali. Dia berkata dalam bahasa Kromo, ya dia bilang kira-kira artinya begini. Bapak parkir di belakang saja di sana, enggak apa-apa. Nanti kalau yang depan itu sudah keluar, nanti Bapak saya panggil untuk datang ke sini. Kira-kira ucapannya begitu. Tapi ramah saudara orangnya. Sehingga ketika saya keluar dari tempat itu ya, dan betul orang ini tukang parkir ini nyuruh, Pak, monggo Pak, ngajeng mawon katanya. Saya duduk ke depan, parkir persis di tempat dokter itu praktek saudara. Jadi tidak terlalu jauh saya jalannya. Orang ngasih uang parkir biasanya berapa sih? 2.000 saudara. Tapi saya waktu itu keluarkan uang 20.000 saya kasihkan orang ini. Lalu bapaknya bilang begini, Pak, kembaliannya Pak. Saya bilang enggak, ini untuk Bapak ya. Wah, matur sembah nuwun nggih. Wah, senang orangnya saudara. Saya merasa diberkati dengan perlakuannya. Sekalipun orangnya sederhana, tukang parkir, tetapi tutur bahasa yang sopan. Ingat, ucapan itu mendatangkan energi. Kalau orang itu datang dengan baik, pasti orang yang hatinya peka akan mudah berbelas kasihan. Ya. Nah itu contoh. Yang kemudian, yang keempat, saudara. Transferkan energi pada kendaraan yang akan ditinggalkan. Air yang akan kita minum dan lain-lain, ucapkan seolah-olah saudara sedang berbicara kepada manusia. Ingat, Yesua sudah mengajarkannya. Manusia itu memiliki energi di telapak tangannya. Ketika saudara menaruh mobil atau sepeda motor, coba tumpangi tangan dan katakan, hai sepeda motor, kamu tetap tinggal di sini. Aku transferkan energi, siapapun yang mengambil motor ini dia akan kepental. Dia pasti mental loh saudara. Ya. Karena apa? Ada energi yang ditransferkan. Nah itu pun bisa kita praktekkan. Ketika tadi ada satu pujian, ketika kita disakiti, ku akan apa tadi? Mengampuni. Bagaimana cara mengampuni saudara? Orangnya nggak kelihatan. Saudara bisa menggunakan meditasi, dan saudara bisa mengirimkan bola-bola ya kasih kepada orang tersebut. Saudara pejamkan mata, kemudian bayangkan di tangan saudara ada bola putih yang diisi kekuatan cinta saudara, saudara lemparkan kepada orang itu. Seperti yang diucapkan oleh Paulus di dalam kitab Roma 12 ayat 20.
Oleh karena itu jika musuhmu itu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Sebab dengan melakukan hal ini, kamu akan menumpukkan bara api di atas kepalanya. Jadi kalau ada orang membenci saudara, saudara melemparkan bola-bola cinta, bahaya orang itu secara hukum supranatural. Karena kita tidak membalas. Seperti apa yang Tuhan katakan, ya, kalau kita turun tangan, Tuhan akan angkat tangan. Ya, kamu turun tangan toh, silahkan kerjain sendiri. Tapi kalau kita angkat tangan, kita menyerah, maka Tuhanlah yang akan membela kita, saudara. Jadi jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita was-was. Di tengah-tengah kesulitan seperti apapun, ucapkanlah hal-hal yang positif dan Bapa Yahweh akan selalu menyatakan mujizat dan kuasanya atas ucapan saudara. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.